Di beberapa tempat, polisi itu takut kepada preman. Seharusnya preman yang takut pada polisi. Hai polisi, kalau harimau di satu hutan itu tidur, maka yang jadi raja hutan adalah monyet dan kucing. Kamu mau menjadi monyet atau menjadi harimau? Wah, ayo bangkit. Komisi ini tidak boleh mencampuri hak prerogatif presiden. Komisi tidak akan memutuskan Kapolri harus diganti. Kalau mengatur periodiknya nanti bisa. Saya mau ke Semarang ngajar ke Undip. Waktu itu saya sedang ketua MK lewat di Magelang. Saya ketiduran, sopir saya nyebrang lampu merah. Kejar sama polisi, kejar. Oh, lalu berhenti sopir saya. Anda tadi melanggar? Iya Pak, minta maaf. Itu Pak Mahfud. Pak Mahfud siapa? Pak Mahfud MD. Dibuka, saya buka pintu, ada Bapak. Oh, Dan. Silakan jalan Dan, mohon maaf Dan. Mohon maaf Dan, mohon maaf. Katanya. Polisinya kenal Polisinya. yang di dalam mobil. Terus saya bilang sama dia, tilang. Nggak boleh ambil seenaknya begitu, mentang-mentang pejabat gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang di seputar masalah hukum, politik, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, episode kali ini saya kembali mau menyapa netizen setiap penonton Terus Terang. Karena banyak sekali komentar-komentar yang masuk yang saya rasa perlu ditanggapi, karena saya selalu bilang silahkan mau tanya apa. Itu bukan hanya untuk host tetapi juga untuk Anda. Mau tanya apa saja, sampaikan. Yuk kita mulai. Apa saja pertanyaan atau komentar dari netizen. Ini adalah episode terakhir untuk tahun 2025. Kita akan masuk ke tahun baru 2026. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak, ini bersyukur Pak, kita sampai di episode terakhir tahun ini Pak Mahfud. Dan seperti biasanya selama 3 bulan kita selalu Pak Mahfud meminta supaya saya membacakan pertanyaan atau komentar-komentar follow oleh Pak Mahfud. Baik itu di Instagramnya Pak Mahfud maupun di media sosialnya YouTube kanal Terus Terang Media Pak. Ada puluhan ribu kalau kita hitung dari awal, tetapi kali ini kami coba lihat 1,5-2 bulan terakhir Pak. Ya, beberapa komentar itu kami kelompokkan dalam 3-4 kelompok ya, supaya Bapak lebih mudah untuk menjawab. 3-4 kelompok itu sesuai dengan isu terbanyak isu mana yang paling dibahas dan mana yang dikomentari oleh follower Pak Mahfud. Oke, silakan. Ya, tetapi sebelum masuk ke sana, kita juga mencermati Pak Mahfud kan hari-hari ini atau 2 pekan terakhir ini Pak Mahfud menyambangi beberapa daerah. Ya. Sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Bapak datang ke beberapa daerah, setahu saya, dan itu juga kita ambil beberapa komentar dan dialog Pak Mahfud dengan para audiens di daerah-daerah itu dari Instagram Komisi Reformasi Polri. Jadi ada video-videonya di post di situ Pak, ada bagus sekali, ada macam-macam komentar. Nah kita mau bacakan beberapa itu. Saya ingin membacakan dulu saya ingin Pak Mahfud dulu deh, secara garis besar apa yang Pak Mahfud dapatkan dari beberapa kota yang Pak Mahfud kunjungi dalam kaitan dengan reformasi Polri. Banyak masukan. Sekarang belum ada keputusan apapun dari Komisi Reformasi Polri ini ya, karena nanti keputusannya itu nanti sesudah serap aspirasi. Ini kita masih tahap serap aspirasi dan bulan ini sudah selesai. Bulan Desember serap aspirasi sudah selesai, puluhan ribu masukan, ada yang sama, ada yang beda gitu, sehingga puluhan ribu tuh kalau dari Twitter, dari apa kan semua dicatat, dari WA langsung. Kemudian ada
80 sekarang, 85 entitas komunitas masyarakat. Ada LSM, ada ormas, keagamaan macam-macam itu diundang. Ada beberapa kampus dikunjungi. Kita hanya mau mendengar, tidak membuat keputusan. Mendengarkan saja ya, Iya. respon. Ya, menarik karena keluhan dari semua daerah dan dari semua sektor yang kita serap itu pada umumnya sama. Keluhan tentang fungsi Polri yang sudah bergeser, ya, dari fungsi konvensional dan konstitusionalnya menjadi fungsi-fungsi lain yang sifatnya eksesif dan agak merugikan masyarakat. Itu semua daerah ada rekamannya. Di semua bicara itu sama keluhan masyarakat itu. Lalu di setiap daerah dan di setiap LSM itu ada isu-isu khusus. Nah, itu juga kita kelompokkan. Ada yang sama, misalnya masing-masing menyampaikan 5 pendapat, 4 itu biasanya hampir sama substansinya. Yang 1 itu agak berbeda satu dengan yang lain. Solusi yang ditawarkan juga macam-macam. Ada yang ingin A, ingin B, ingin C. Itu semua kita tampung aja dulu dan akan dibahas nanti mulai hari kerja masuk pertama bulan Januari. 4 hari lagi, 4 hari atau 5 hari lagi gitu. Akan mulai dibahas. Nanti kemudian pada akhir Januari kira-kira sudah dalam bentuk formulasi. Nah, di situ tidak ada lagi masukan-masukan dianggap cukup agar kita cepat menghasilkan putusan. Okay. Hasilnya bagus-bagus dan kritis, tapi juga banyak yang juga memberi apresiasi kepada Polri dalam banyak kasus. Tapi secara umum juga yang ngeritik banyak karena rakyat itu cinta kepada Polri dan rindu tampilnya kembali polisi-polisi rakyat dan polisi-polisi yang menjadi legenda dan banyak kita temui di berbagai tempat. Nah, menarik nih Pak, polisi-polisi yang menjadi legenda. Kami mengambil 2 atau 3 video dari kunjungan Pak Mahfud. Misalnya kita ambil yang ketika Pak Mahfud berkunjung ke Universitas Udayana di Bali, Denpasar, Bali. Ya. Kebetulan hadir di situ. Sekali lagi kami lihat di Instagramnya Komisi. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana perkembangan audiensi dan dialog-dialog Komisi Reformasi Polri dengan publik, Anda bisa memfollow akun Instagramnya Komisi Reformasi Polri. Kami ambil satu Pak, dari Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Made Mangku Pastika. Pak Mangku, kami mau tunjukkan ke Pak Mahfud untuk kasih gambaran ke kita seperti apa dialog itu. Ini pernyataan Pak Mangku Pastika. Saya bersyukur begitu pentingnya polisi itu dengan segala kewenangan yang ada. Sangat penting, mau bikin apa aja dia bisa. Mau menangkan orang jadi gubernur, bisa. Terkenal ada Parcok, Partai Coklat. Mau jadi orang jadi presiden, asal ada Parcok, jadi. Jadi bupati, bisa. Jadi apa aja bisa. Dengan kewenangan yang ada. Itulah. Karena itu memang harus paling dulu direformasi. Jadi langkah ini benar. Pak, sampai seterbuka itu dialognya? Iya. Dijelaskan Pak Mahfud. Pak Mangku Pastika ini dulu menjadi gubernur di Bali, kemudian menjadi Kapolda di berbagai tempat. Dia cukup legenda. Dia juga yang ikut membidani reformasi Polri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu dia ikut. Kemudian dia juga yang ikut membidani Densus. Lahirnya Densus? Iya, Densus, kemudian itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, dia ikut semua. Dan operasi-operasi lapangannya hebat. Pertama, memimpin Bali, dia berhasil. Yang sangat melegenda juga bagaimana Pak Mangku Pastika ini, mengatasi peristiwa bom Bali. Oh iya, itu yang sangat luar biasa. Waktu itu beliau jadi Kapolda, Pak ya? Beliau Kapolda dan dia menyelesaikan itu tanpa uang sepeser pun dari pusat.
Oh ya. Iya. Dan itu disampaikan di dialog itu. Disampaikan di dialog itu. oke. Dia menghimpun suara masyarakat, kemudian minta ke pengusaha, tapi diumumkan kepada publiknya. Yang muncul hanya beberapa bulan Bali mulai kembali dan hidup seperti sekarang. Pun ketika ada peninjauan dari PBB di mana Indonesia dibilang memelihara mensenjatai milisi dan ada milisi yang membunuh petugas PBB di sana, itu dia juga menyelesaikan itu tanpa uang dari pusat. Dia cari sendiri dan PBB yakin ketika itu dia bisa presentasi detik per detik terjadinya peristiwa itu. Dia ingin menggambarkan bahwa polisi itu dari dulu sebenarnya melayani dan profesional gitu ya. Harus melayani. Oleh sebab itu dia kemarin ada Kapoldanya juga, Kapolda kamu ngapa pakai seragam lambang-lambang kayak gitu? Kepada tidak pakai PDH aja kayak dulu katanya. Kok sekarang lambangnya kalau dipasang semua sampai turun ke paha katanya. Biasa saja katanya. Bagus dia. Bahkan dia punya gitu ungkapan yang cukup menarik. Di beberapa tempat polisi itu takut kepada preman, sehingga tidak mampu mengatasi premanisme di berbagai tempat. Maka dia bikin semboyan. Seharusnya preman yang takut pada polisi, katanya. Dia atasi semua itu. Preman yang harus takut polisi. Hai polisi, kalau harimau di satu hutan itu tidur, maka yang jadi raja hutan adalah monyet dan kucing. Kamu mau menjadi monyet apa menjadi harimau? Wah, ayo bangkit. Lawan premanisme itu. Artinya semboyan-semboyan itu menarik dan prestasinya juga dilihat masyarakat, bukan hanya diucapkan dia ya. Masyarakat melihat. Nah, dia memberi masukan yang bagus sekali, banyak. Di video tadi dia bicara soal parcok, Pak. Iya, dia bicara soal parcok. Jadi semacam otokritik kepada polisi sebenarnya ya. Tapi saya selalu mengatakan di setiap acara selalu muncul istilah parcok. Tapi saya bilang, saya tidak akan komentari soal parcok karena saya peserta pemilu nanti dikira dendam. Anda aja yang bicara. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya dibatasin. Kan begitu. Meskipun sering muncul kata-kata parcok. Meskipun muncul, minta tanggapan apa yang saya tidak nanggapi. Saya bilang itu sudah ada di publik. Bukti-buktinya lihat sendiri. Saya tidak akan menanggapi sedikit pun. Saya mau objektif bahwa pemilu sudah selesai. Dengan atau tanpa parcok yang sekarang sudah sah secara konstitusional kalau kita mau hidup bernegara dengan baik. Itu saya. Banyak soal parcok, soal pemerasan gitu ya. Soal backing-backingan dan sebagainya itu disampaikan oleh Pak Mangku yang secara umum dia ingin mengatakan bahwa polisi sekarang ini telah menyimpang dari idealisme. Sebenarnya kita punya legenda-legenda bagus seperti Pak Mangku Pastiko ini. Pasti ada di Widodo. Tentu Pak Hugeng sudah pasti. Itu legenda ya. Selama ini Hugeng. Yang bagus-bagus di Widodo, Awaludin Jamin dan sebagainya kan banyak. Mangku Pastiko dan banyak lagi lah pahlawan-pahlawan yang muncul polisi dan menyebabkan polisi itu menjadi dambaan rakyat, dicintai rakyat dan sebagainya. Oke Pak, kita teruskan Pak. Ini masih berikutnya. Video ketika Pak Mahfud di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Kita lihat Pak ya. Ini ada pernyataan juga salah satu peserta kita ambil. Pak Mahfud tanggapi nanti Pak. Apa perlu dikasih batas ini Kapolri? Karena dikasih masa jabatan cukup 2 tahun atau 3 tahun. Ini perlu sebenarnya karena bagaimanapun orang kalau sudah menduduki jabatan kurang lebih 4 atau 5 tahun itu, kalau bukan dia yang bosan, orang yang bosan. Ini di captionnya ditulis dosen FISIP Universitas Hasanuddin. Gimana persisnya Pak? Ya, Hasanuddin tuh lebih keras-keras lagi gitu. Gitu bilang, Pak Mahfud, ada yang bilang gitu tuh, Pak Mahfud, apa gunanya Anda sebagai orang baik masuk di komisi itu? Anda akan kalah dengan orang-orang itu katanya. Anda akan berhasil katanya. Apa Anda lebih baik Anda di luar aja gitu. Ada yang bilang begitu. Di Makassar tuh. Di Makassar yang kayak gitu tadi karena dianggap pembentukan tim oleh presiden tuh akan menyebabkan terganggunya objektivitas ini karena nanti ada 5 orang jenderal apa yang lalu ya saya jawab gitu. Ya kalau saya tuh kan sudah bersedia masuk dan saya adalah orang beragama. Orang beragama itu saya punya dalil. Kalau kamu tidak bisa mencapai seluruhnya, jangan buang seluruhnya. Ambil yang bisa. Nah ketika saya masuk ke situ,
paling tidak saya bisa memberi contoh konsistensi cara berpendapat. Kalau nanti diterima secara rasional oke, kalau tidak diterima karena pertimbangan politis oke. Orang sudah tahu, itu satu. Nah yang tadi ini memang ada yang mengatakan begini kalau di Unhas itu dan di berbagai tempat lain. Sebenarnya kan Pak, reformasi Polri itu kan gampang, ganti Kapolri. Ini sudah lama sekali ini katanya. Apa tidak cukup aja Polri itu dibatasi 2 tahun atau maksimal 3 tahun? 3 tahun ya tadi dia katakan. Iya, agar tidak menumpuk-numpuk orang begitu. Nah, saya jawab pada waktu itu komisi ini tidak boleh mencampuri hak prerogatif presiden. Komisi tidak akan memutuskan Kapolri harus diganti. Kalau menyatur periodiknya nanti bisa. Tapi kalau suruh ganti Kapolri yang sedang menjawab itu tidak boleh. Bagi Komisi Reformasi, Presiden sudah tahu sendiri apa yang harus dilakukan untuk itu. Terserah Presiden aja kalau itu. Tapi kalau hubungan-hubungan kelembagaan Polri, masa jabatan untuk ke depan, cara penentuan zonase, ini kan angkatan, kapasitas, pengalaman untuk jadi ini harus jadi ini dulu. Itu sudah ada aturannya. Tapi selama ini kan tidak jalan. Nah, itu nanti ditekankan lagi melalui penguatan instrumen yang ada, gitu. Itu aja, Pak Rizal. Satu lagi Pak video dari kunjungan Bapak. Yang terakhir kunjungan Bapak itu ke Jogja, ke kampus Universitas Gadjah Mada. Ini ada pernyataan dari salah satu guru besar Fakultas Hukum UGM, Profesor Markus. Coba kita lihat Pak. Ke banyak tempat. Tapi yang jelas begini. Kenapa ada reformasi itu karena ada disfungsi Polri. Masyarakat jengkel Pak. Karena kalau kita kembalikan pada konstitusi itu di pasal 30 ayat 4 itu kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Ini sebagai alat negara itu artinya ya dia harus bekerja di bawah kendali presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai pembagi bansos. Polisi sebagai alat negara gimana Pak itu? Iya, ya itu polisi membagi bansos, itu sambungan-sambungan lainnya kan. Polisi nanam jagung, polisi apa itu kan tugas-tugas tambahan polisi. Ya bahkan di lapangan juga kan kunjungan-kunjungan tim Pokja kami ke Polres-Polres, ke polisi kecil-kecil itu ngomong, Pak kami ini lebih baik kembali ke tugas yang khusus Polri yang disebut di undang-undang. Nggak usah ngurus yang lain-lain bagi bansos, nanam ini, nanam itu gitu. Itu kan bukan tugas kami. Apalagi anggarannya tidak ada gitu kan. Kalau di polsek-polsek kan begitu yang kami temui. Bahkan itu sesudah Pak tadi itu kan Pak Profesor Markus. Ada namanya Dr. Suntoro. Suntoro ini bilang, susah Pak di Indonesia urusan polisi ini harus bayar. Kalau bayar salah menurut hukum, kalau tidak bayar disalahkan oleh polisi katanya. Kami ini susah serba rakyat itu. Itu Pak Kuntoro tadi dosen. Dosen apa tuh Pak? APM STPND Pak kalau nggak salah Pak. Iya dosen di situ. Itu kan dari berbagai perguruan tinggi. Dan lain-lain lah pernyataan. Kita dapat yang bagus-bagus karena kita ingin Polri lebih baik. Ada seorang dosen dari Visipol yang bercerita di Georgia. Georgia. Pengalaman Georgia katanya. Itu polisi itu 16.000 dari 18.000 Polri dipecat. Tahu enggak sekarang? Georgia itu indeks persepsi korupsinya bagus, ada di tingkat menengah. Padahal dulu itu kira-kira sejajar terus dengan Indonesia. Urutan 114, sekarang dia 58, 59. Indonesia masih di sini-sini aja. Itu sebenarnya kalau dalam teori disebut teori lustration fallacy. Pemotongan. Nah, lalu saya beritahu lagi, bukan hanya di Georgia. Pelajaran polisi mogok juga ada di Brasil, di Espírito Santo pada 2017, belum lama, 8 tahun lalu.
Itu polisinya selalu disalahkan oleh masyarakat. Kamu korup, kamu ndak becus mengurus. Pemerintahnya ndak naikkan gaji juga. Anggaran operasional cari jadi jalan. Gitu. Karena dia terus, polisi itu lalu mengumumkan di situ. Kami mogok. Berhenti bekerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi di situ terjadi kekacauan. Chaos luar biasa. Jadi chaos itu ada pembunuhan di mana-mana, perampokan toko, penghadangan orang di jalan dan sebagainya, sampai banyak sekali yang mati dalam satu hari, gitu. Karena kalau orang teriak-teriak, ada perampok, datang ke polisi, nggak bisa. Saya ini sedang mogok, gitu. Nah, sehingga pada waktu itu diselesaikan dengan menurunkan tentara dulu secara bertahap, tapi sesudah mulai agak tertib, gaji dinaikkan lagi mulai tertib. Tentaranya mundur. Nah, ini tentara tahu diri juga. Sesudah diberi merasa selesai ya mundur gitu. Jadi ada dua pelajaran. Saya bilang jangan hanya ikut di Georgia. Ada juga Espirito Santo di Brasil. Di mana polisi selalu disalahkan padahal dia sudah berusaha baik tapi tidak mendapat perhatian dan apresiasi dari publik. Kemudian pemerintahnya juga tidak pernah memperhatikan anggarannya. Gitu. Nah, ini semua nanti akan jadi bahan kajian buat komisi sebelum menyampaikan rekomendasi ke presiden. Ya, sebenarnya beberapa juga saya sampaikan ke kelompok seniman dan budayawan di Jogja. Ya, saya ceritakan tuh peristiwa tadi di UGM ada cerita tentang Georgia. Saya tambahi satu cerita, saya bilang di Espirito Santos. Nah, di situ kemudian kami pulang sudah berakhir tugas menyerap aspirasi sampai akhir. Jadi terakhir di Jogja, Pak, ya? Terakhir di Jogja, kecuali masih ada permintaan khusus sih, tapi saya bilang rasanya udah cukup sih. Udah begitu banyak terjadi, identifikasi masalahnya sudah jelas, tinggal diklasifikasi kemana gitu. Oke, Pak. Nah, saya sekarang lanjut kepada komentar-komentar dan pertanyaan netizen ke Bapak. Tapi sebelum ke sana, ini ada teman yang menghubungi saya tadi sebelum kita rekaman, Pak. Mengirimkan ada semacam pernyataan Pak Mahfud beredar di medsos, lalu dilengkapi dengan foto Pak Mahfud. Saya bacakan, Pak, ya, biar Bapak bisa memberikan klarifikasi atau konfirmasi. PP Polri yang baru berpeluang Kapolri diangkat dari purna atau sipil berdasarkan prerogatif Presiden. Apa betul Pak Mahfud pernah mengatakan ini? Enggak, hoax itu. Itu hoax. Yang membuat PP nanti kan pemerintah. Ya. Ide tentang itu pernah muncul di media. Oh, pernah muncul di Ya, media. bahwa ada usul udahlah Kapolrinya ganti sipil aja dulu. Pernah dulu Pak Susno Duaji bilang diganti 3 orang Trium Khairat dulu selama 2 tahun di forum masa kita kemarin transisi. ya. Tapi kita tidak pernah membahas itu. Ya. Saya bacakan Pak sekarang ya. Kita kan kelompokkan ke 3-4 kelompok. Nah, ini kelompok terbesar itu Reformasi Polri, karena memang cukup banyak yang muncul karena Bapak belakangan aktif di Komisi Reformasi Polri. Saya bacakan Pak ya. Ini pertama dari Dugans 1. Saran Prof, kalau ada rapat atau pertemuan apapun di Komisi Reformasi Polri, sebaiknya terbuka saja demi menjaga transparansi. Oke. Lalu dari Baksus 9016, di tim reformasi Polri rasanya Pak Mahfud seperti berdiri sendirian. Ini kata Baksus. Lalu berikutnya dari Murti Oktoris, Pak, kalau Bapak jadi warga biasa dan harus berurusan dengan polisi hari ini, hal apa yang paling Bapak khawatirkan? Oke. Lalu dari Muhammad Sobri, saya sebagai masyarakat nggak yakin dengan reformasi Polri kalau tidak ada potong generasi di reformasi, tapi dia juga orangnya, Pak. Iya. Oke, ini lagi Edi Gunawan. Sudah lama Kapolri harus diganti. Ini akhirnya terbukti sudah 2 kali Kapolri melakukan kesalahan dalam mengeluarkan peraturan. Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, apa gunanya tim dan Komisi Reformasi Polri dibentuk? Lalu terakhir dari Hendra, sebagai orang yang lama di dalam sistem, apa satu kebiasaan di Polri yang menurut Bapak paling susah diubah? Nah, monggo Pak Mahfud, direspon dulu dari follower saya Bapak. masuk dari ini dulu nih, yang ditemen. Saya sebagai orang masyarakat, nggak yakin reformasi Polri kalau tidak ada potong generasi. Direformasi tapi dia juga orangnya. Ya. Kemudian disambung, sudah lama sih Polri harus diganti. Ini dari Edi Gunawan ya.
Yang tadi dari Muhammad Sobri, Edi Gunawan sudah lama Kapolri harus diganti. Ini akhirnya terbukti sudah 2 kali Kapolri melakukan kesalahan dalam mengeluarkan peraturan. Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, apa gunanya tim dan komisi reformasi Polri dibentuk? Nah begini ya, soal potong generasi. Tadi kita bicara Georgia. Itu potong generasi. 16 Ya. ini Dari 18.000 polisi, potong. Hakim 16.000. dipecati. Di Latvia kebijakan seperti itu disebut kebijakan lustration policy. Dilustrasi. Ilustrasi itu artinya pecati semua, ganti yang baru gitu. Potong satu generasi itu, atau potonglah pohon-pohon itu, potong, tumbangkan, ganti yang baru, tanam yang baru. Itu hanya salah satu metode yang dilakukan di beberapa negara. Karena ada metode lain, metode pardon policy, pemutihan. Sudah lupakan masa lalu, pemaafan. Itu dulu misalnya dalam kasus hak asasi manusia, pelanggaran HAM dan korupsi besar-besaran di Afrika Selatan, Nelson Mandela kan kemudian mengatakan lupakan masa lalu, kita putihkan, kita maafkan, pardon policy, mari kita bersama-sama maju ke depan. Nah, diskusi-diskusi tentang ini juga ada di akademik, ya, dunia akademik di Indonesia. Tapi nanti apa hasilnya, apakah ini masuk pertimbangan ekstrim diputihkan atau dipotong, atau nanti ada jalan lain, itu nanti mungkin kita memilih jalan yang lebih arif. Tapi sebagai bahan studi itu ada tentang lustration policy dan pardon policy, ya, national pardon namanya. Nah, gabungan antara lustration dan pardon policy itu, lustration di Eropa pasca pecahnya Uni Soviet tadi di Georgia, Latvia dan lain-lain. Lalu pardon policy itu belajar di Afrika Selatan. Lalu kombinasi di antara keduanya itu Cina. Cina memaafkan dulu, tidak ada pemecatan. Tapi begitu kamu dimaafkan tanggal 1 Agustus, tanggal 2 kamu korupsi, dipotong leher. Wah. Yang udah banyak loh yang gitu. Nah, itu cara yang ditempuh dari berbagai negara untuk menyelesaikan masalah-masalah korupsinya. Kalau rapat pertemuan sebaiknya terbuka saja, Prof. Itu dari saudara Dugan Z1. Jadi tempat sidangnya itu memang kita tidak boleh rame, tapi semuanya direkam. Yang boleh hadir di dalam rapat-rapat itu misalnya ada 5 organisasi kemasyarakatan, masing-masing 5 boleh masuk. Di ruang yang terbatas boleh mendengarkan, tapi yang mewakili bicara masing-masing 2 saja misalnya. Kecuali ada yang sangat penting ingin menyampaikan, silahkan. Jadi dan mereka terbuka, Pak. Setelah selesai saya lihat mereka jumpa pers. Bebas mereka menyampaikan. Sesudah mereka bertemu ya terbuka. Anda tadi bicara apa? Bicara aja kita. Iya, mereka bebas menyampaikan. Kita fasilitasi wartawan itu bicara sendiri gitu, biar ada yang kami sembunyikan kan gitu tuh. Di tim reformasi Polri rasanya Pak Mahfud seperti berdiri sendirian. Enggak. Kami kompak. Dalam banyak hal kami kompak, dalam hal lain kami bisa berbeda gitu. Dalam banyak hal saya kompak dengan A, B, C, D. Dalam hal lain saya bertentangan dengan A, B, C, D, tapi kompak dengan yang lain. Itu hidup. Paling itu tidak dinamis ya. Iya, paling tidak sampai saat ini kami bagus dan baik-baik saja gitu. Tapi nanti kita lihat. Pak Mahfud, kalau Bapak ini dari Baksus. Pak, kalau Bapak jadi warga biasa dan harus berurusan dengan polisi hari ini, hal apa yang Bapak paling khawatirkan? Saya sendiri pribadi karena mungkin lama jadi pejabat ya, tidak pernah berurusan jelek dengan polisi. Diperas gitu, tidak pernah dimintai apa, tidak pernah. Malah mereka datang membantu dengan suara. Tapi mungkin ditilang polisi nggak pernah? Oh pernah, ditilang polisi. Gini. Pernah di mana? 2 kali. Saya mau ke Semarang ngajar ke Undip. Waktu itu saya sedang ketua MK lewat. Oh, ketua MK. Iya kan saya masih ngajar kan. Iya. Dari Jogja lewat di Magelang. Saya ketiduran, sopir saya nyebrang lampu merah. Kejar sama polisi, kejar. Oh, lalu berhenti sopir saya. Anda tadi melanggar, kata sopirnya. Terus, iya Pak, minta maaf. Itu Pak Mahfud. Pak Mahfud siapa?
Pak Mahfud MD, dibuka, saya buka pintu, ada Pak. Oh, Dan, silakan jalan Dan, mohon maaf Dan, mohon maaf. Katanya. Polisinya kenal Polisinya. yang di dalam mobil. Ha? Terus saya bilang sama dia, tilang. Oh, Bapak minta Tilang. Saya bilang. Dia melanggar kan? Ya, tilang. Biar dia ke pengadilan. Oh, oke. Iya. Saya bilang begitu. Di sini di Jakarta kan waktu pada Bahtiar itu jadi polisi, Kapolri. kita kan anggota DPR itu diberi semacam bed gitu yang bisa digantung di kaca mobil. Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada itu artinya jaminan Polri bahwa ini boleh masuk kemana aja. Nah satu saat sopir saya yang sekarang nih namanya Mundari masuk ke suatu tempat ke jalan yang seharusnya tidak masuk. Katanya Pak lebih dekat lewat sini cuma nyebrang sedikit ada polisi dikejar. Terus Mundari nunjukkan itu bed itu ini. Ini anggota dewan nih katanya kan? Anggota dewan. Mobil anggota dewan. Polisinya, ini siapa Pak Mahfud? Oh, mohon maaf, silakan jalan, saya turun. Tilang, saya bilang. Tilang, dia melanggar kan? Saya bilang. Tilang. Itu akhirnya mana? Si ininya STNK-nya kasihkan tilang, bawa pengadilan. Ya cuma di pengadilan cuma didenda 85.000 lah, kecil lah. Ya kan? Dan menunjukkan mengikuti hukum. Ya, menunjukkan mengikuti hukum. Saya bilang nggak boleh ambil seenaknya begitu mentang-mentang pejabat gitu. Kalau kita sadar ya, tapi kadang-kala sopir itu langgar-langgar kalau kita tidur kan. Kita nggak tahu juga. Sopirnya kreatif. Dia lihat bosnya tidur, dia nyolong gitu ya. Kalau saya melihat, jangan lewat situ, ke situ aja. Saya bilang gitu. Nah, itu kalau saya sebenarnya nggak ada yang khawatirkan. Sebagai orang yang sudah lama di dalam sistem satu kebiasaan di Polri yang menurut Pak Mahfud paling susah diubah. Satu kebiasaan ya. Enggak, kebiasaannya banyak yang susah diubah ini. Jadi saya tidak bisa nyebut satu. Mas Hendra, saya tidak bisa nyebut satu. Oke, jadi ya biar saya tidak menjat juga. Pak Hendra, Pak Edi Gunawan, Pak Sobri dan lain-lain sudah dijawab ya. Pak Mahfud sudah menjawab Anda pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita melangkah sekarang ke kelompok berikutnya, Pak. Ini juga banyak karena karena sering kita bahas juga, Pak. Komentar tentang Nahdlatul Ulama, NU, Pak. Saya bacakan ya, Pak Mahfud ya. Ini dari Mas Murbarus. Saya Nasrani, pribadi saya sangat sedih dengan perkembangan NU terakhir. Saya melihat Nahdlatul Ulama dengan penuh hormat, respek dan cinta. Waduh, luar biasa nih. NU adalah benteng NKRI sesungguhnya dengan egalitarian dan solidaritas serta toleransi yang memang sudah jadi DNA perjuangan NU. Saya berdoa untuk kebaikan dan rekonsiliasi terbaik untuk organisasi NU yang sangat saya hormati. Waduh. Saya lanjutkan Pak Mahfud ya. Taufik Nurdin. Muktamar tahun 1979 di Semarang, dari Tegal, Desa Kertasari, orang tua saya dan modal Colt T120 tahun 1977 berangkat modal sendiri. Dulu NU benar-benar modal sendiri, beda sekarang. Tambang yang kokoh mengikat bumi yang ada di logo NU kini hampir terputus karena pengurus besar NU rebutan tambang. Wow, tarik tambang. Jok Benz. Betul kata Gus Dur, jangan sampai bromocorah politik masuk ke NU. Makanya Gus Dur mendirikan PKB buat orang-orang NU yang suka politik. Monggo Pak Mahfud. Itu ada kesedihan yang lahir dari saudara kami yang dari Nasrani itu. Di NU itu memang banyak orang Nasrani yang ikut ideologi negaranya. Pluralismenya, ikut kosmopolitanismenya, demokrasinya, kerajaatannya, egaliternya itu isu ikut kemanusiaan dan itu sehingga banyak orang Nasrani itu yang ikut dalam kegiatan-kegiatan NU. Bahkan ada yang mengklaim saya NU cabang Nasrani, cabang Katolik, saya NU cabang Hindu. Itu banyak karena mereka senang kepada NU. Tapi sekarang mereka ini ikut resah dengan perpecahan NU. Saya kata itu tadi, saya hormat pada NU, respek dan cinta pada NU itu kan. Egalitarian, solidaritas, toleransi tumbuh dari NU. Kan gitu kan? Bahkan juga tidak dapat dipungkiri. Negara ini berdiri karena ormas-ormas Islam yang paling menonjol pada saat itu PSI namanya, Partai Syarikat Islam, pimpinan Cokroaminoto yang langsung masuk ke politik. Lalu berdiri Muhammadiyah, lalu NU. Lalu memperjuangkan kemerdekaan sebuah negara Republik Indonesia. Sehingga tulang punggung berdirinya negara ada ormas-ormas, dan NU sebagai representasi terbesar dari kaum muslimin dengan idenya itu membangun satu ide negara wasatiyah.
wasatiyah, Islam yang moderat atau moderasi beragama, di mana semua kelompok masyarakat, suku dan sebagainya itu harus bersatu membangun nasionalisme Indonesia. Nah, itu sebabnya kalau NU goncang kayak sekarang, itu cabang-cabangnya itu bisa rusak. Ini sependapat dengan Taufik Nurdin. Muktamar tahun 79 di Semarang, dari Tegal, Desa Kertasari, orang tua saya dengan modal Colt T120 pada tahun 77, mobil tahun 77, Iya, mobil Colt ya. berangkat dengan modal sendiri, ya, itu untuk hadir ke muktamar itu. Ini Pak, testimoni ya. Testimoni. dari seorang Saya Nahdien, melihat betapa ya. tahun 84 itu. Muktamar di Situbondo yang tuan rumahnya Kiai As'ad. Di situ betul-betul warga NU tidak cari sumbangan kemana-mana. Warga ada yang nyerahkan ayam, kambing, beras di pinggir-pinggir jalan untuk muktamar. Menyediakan rumahnya untuk nginep muktamirin. Kompak sekali pada waktu itu. Sehingga NU betul-betul membanggakan kita dan dibanggakan dari orang luar. Itu tahun 84 ketika sedang terjadi kampanye asas tunggal Pancasila. Dan NU harus memutuskan itu tanpa sponsor dari pemerintah, tanpa campur tangan dan tanpa mau dicampur tangani. Toh dia membuat keputusan tanpa dibayar oleh pemerintah mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas hidup bernegara. Tapi tidak asas hidup bermasyarakat dan bukan asas hidup beragama, tapi bernegara. Disitulah kesatuan dibangun. Nah, itu tidak dibayar oleh pemerintah loh. Membuat keputusan yang bagus bagi Republik dan kembali ke khitoh bahwa ini itu berdiri untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kalau sudah berdaya silakan dirikan negara lalu urus baik-baik secara profesional. Mereka tuh datang ke tempat muktamar tahun 89 kan muktamarnya di daerah saya di Kerapia, Jogja. Wah, sama rakyat dari berbagai daerah, family saya dari Jawa Timur, dari luar Jawa datang semua tuh membawa bahan ingin nonton muktamar. Wow. Nyumbang ke Benar-benar jadi pesta rakyat gitu, pesta Pak ya. rakyat. Dibuka tenda-tenda gitu untuk nginep di situ. Nah, sekarang malah ya, maaf itu tarik tambang katanya nih. Hampir terputus tali lambang NU, tali bumi hampir terputus karena pengurusan NU sekarang ini rebutan tambang. Nah, itu kata Mas Taufik Nurdin. Betul Mas Taufik, saya mengalami dan menyaksikan sendiri hal itu ketika saya dulu masih muda. Tahun 89 dulu kan saya masih muda betul. Oke, ini jog bench. Wah, jog bench. Betul kata Gus Dur, Pak. Betul loh kata Gus Dur, jangan sampai berbicara politik masuk ke NU. Makanya Gus Dur mendirikan PKB buat orang-orang NU yang suka politik. Ya, itu betul. Gus Dur bilang NU jangan dipolitisir. NU itu ada gerakan masyarakat dan tidak boleh merasa bangga kalau dekat dengan bupati. Dikatakan enggak usah bangga, itu Anda dekat dengan masyarakat aja gitu. Nah, yang mau politik yang ingin dekat bupati, presiden apa itu biar PKB, kata Gus Dur. Jadi sudah jelas pembagian tugasnya. Tapi juga perlu juga diingatkan PKB jangan terlalu masuk ke NU. Bagian Anda politik, bagian NU itu jamaah dan jamiyah gitu. Jamaah dan jamiyah. Oke. Tentang Nahdlatul Ulama itu mudah-mudahan ya pada saat ini disiarkan mungkin sudah ada perkembangan positif. Ya. Jadi gitu Pak Taufik Nurdin dan teman-teman, pertanyaan Anda sudah direspon Pak Mahfud. Sekarang kita masuk ke kelompok berikutnya tentang demokrasi dan aktivis Mahfud. Yes. Ini dari Yosepin Yohanes 112. Kadang saya bertanya-tanya, apakah para pejabat di pusat ini tidak berpikir negara ini bisa bubar jika terus dibiarkan? Demokrasi bisa runtuh kalau rakyat terus dibungkam. Wah, ini soal pembungkaman terhadap rakyat nih. Lalu dari Jaung Pangerado 9346, kriminalisasi rakyat kecil harus dihentikan. Demokrasi tidak boleh dijaga dengan ketakutan. Lalu Yuliati, Pak Mahfud juga harus paham dramanya polisi yang menangani demo. Oknum-oknum yang menyamar menjadi pendemo dan sengaja bikin huru-hara agar jadi rusuh. Setelah rusuh, agar punya alasan untuk membubarkan demo dan menangkap pendemo yang ikut rusuh, padahal pemantik rusuh dari oknum-oknum yang pakai baju preman, katanya. Lalu Wiwi Kayadi,
Demokrasi tanpa aturan hukum akan mengakibatkan anarkis. Kalau tidak melanggar, silakan dilepas. Kalau anarkis, ya serahkan pada hukum. Monggo Pak Mahfud, direspon Pak. Oke, saya mulai dari Mbak Yuliati dulu ya. Ya. Kata Mbak Yuliati itu, ya mungkin ada dramanya loh. Polisi yang menangani demo itu sebenarnya menyamar menjadi pendemo, sehingga memprovokasi kan gitu kan, sehingga jadi rusuh. Setelah rusuh, agar punya alasan untuk membubarkan demo dan menangkap pendemo yang ikut rusuh, padahal pemantik rusuh dari oknum-oknum yang pakai baju preman. Itu mungkin saja terjadi. Ya, dan di dunia intelijen itu kan bisa aja yang begitu. Bisa dikondisikan aja, ya. Dikondisikan, pengkondisian. Untuk memancing ikannya mana nih yang mau bikin rusuh. Itu mungkin saja terjadi. Tapi dalam kasus yang terakhir ini, yang Agustus, itu tragedi luar biasa. Saya kok membela polisi ya? Minta maaf saya dicaci maki banyak orang ketika polisi kantornya diserbu lalu dimaki-maki di seluruh Indonesia hanya karena peristiwa tertabraknya Afan oleh mobil rantis ya dan meninggal. Iya Pak, semua orang marah kepada polisi. Marah. Pak Mahfud yang berdiri saya mengatakan sendiri jangan salahkan polisi. Coba Anda bayangkan begini, saya bilang. Itu mobil tuh lari karena dikejar massa. Lalu ketika lari begitu, ada orang mendorong kan? Kan kelihatan ada anak didorong kelindes, itulah Afan. Tapi mobil ini terus kan meskipun ada didorong. Sebab Anda bayangkan coba, itu DPR udah dikepung orang. Polisi banyak di situ. Kalau rantis ini berhenti, ada orang yang nekat masuk ke atas mobil, memasukkan granat dari lubang, 7 orang mati, dan begitu 7 orang mati, atau tidak mati, tapi mobil itu berhenti, semua orang akan ngerubuti mobil itu, dikeroyok, pasti mati semua, dan yang di luar akan masuk membakar gedung DPR. Sehingga pada saat itu, saya termasuk yang berpendapat polisi tidak boleh disalahkan. Dan bahkan saya ikut sedih lah, beberapa perwira tinggi, termasuk dari tentara juga ada. Kemarin Pak Prastike Bali, Gubernur Bali itu waktu Mangku kita kesana. Mangku Pastike itu juga menyesalkan kenapa Kosmas Kaju itu dipecat karena menabrak itu. Padahal kalau dia berhenti karena dihadang itu mati semua dan itu akan dikerubuti. Kan gitu kan psikologi massanya. Sehingga disesalkan banyak yang menangisi orang ini kenapa dipecat. Karena ini katanya polisi baik Pak ya. Dia itu polisi pionir pemberantasan terorisme. Tangannya pun nih sudah diganti nih karena hancur kena bom terorisme. Sininya udah jahitan semua. Dia ada polisi yang baik. Tapi kemudian diadili banyak yang nangis tuh teman-teman. Ini polisi baik gitu. Nah, oleh sebab itu waktu itu saya berdiri juga karena melihat waktu pembakaran udara polisi dikejar-kejar tuh di Bandung, dikejar sama-sama sudah roboh gitu diinjak-injak oleh massa. Waktu di Jawa Tengah Pati juga sama. Iya. Itu mobil polisi dirusak, ada yang dibakar dan sehingga waktu itu ya mungkin Mbak Yuliati adalah polisi yang menyamar untuk sebagai tugas intelijen, tapi dalam kasus itu kasus akhir Agustus itu saya kira polisi terjebak oleh operasi lain ya yang memang memaksa polisi untuk menjadi jelek. Dipaksa untuk menjadi jelek di mata publik. Itu harus dikatakan. Meskipun kita harus tetap ada kritis. analisis begitu, dikondisikan untuk menjadi jelek gitu. Nah, akan halnya orang yang ditangkap-tangkap ini ya, ada apa namanya? Orang demokrasi lalu demokrasi anarkis. Kadang bertanya, apakah pejabat pusat tidak berpikir negara ini bisa bubar jika terus dibiarkan? Demokrasi bisa runtuh loh kalau ya rakyat terus dibungkam. Ini yang sedang kita kerjakan ya. Karena ya kalau kita membiarkan polisi begitu ya, polisi dalam sorotan seperti sekarang di luar soal akhir Agustus itu ya menurut saya memang berbahaya. Lalu kriminalisasi rakyat kecil harus dihentikan. Demokrasi tidak boleh dijaga dengan ketakutan. Ya, baru saya sebelum ke sini itu ada laporan polisi itu bermain mata dengan
polisi itu bermain mata dengan seorang pengacara melaporkan seseorang yang mendapat harta warisan dari ayahnya itu sebagai penggelapan lah gitu. Ketika nih lalu dia bikin namanya LI, laporan informasi. Laporan informasi sudah diperiksa clear, bebas. Tiba-tiba LI itu dilaporkan lagi menjadi LP, laporan. Ya. Jadi laporan informasi menjadi laporan perkara kan. Ya. Nah, tahu enggak? Sesudah ini jadi ini ribut. Jakarta dengar, nelpon kemana-mana, ini akan orang sudah punya hak atas tanah sah dan aslinya dipegang oleh orang yang dilaporkan. Kok dilaporkan melakukan penggelapan? Nah, kita harus urus ini. Kita harus bikin gelar perkara terbuka. Nah, tahu enggak? Diperkirakan ini Tangerang ini diperkirakan polisi panik. Sehingga sebelum ada pemeriksaan dari Jakarta, perkaranya dimasukkan ke Kejaksaan Agung P21. P21. You tahu juga enggak, ikut saya enggak dulu ke Bali ketika seorang rektor Udayana Ya. dikriminalisasi. Sampai meninggal Pak Rektor. Sampai meninggal. Dia enggak kriminal, dia membuat daftar tarif. Kalau mau masuk ini yang paling murah ini kan pakai aplikasi itu, paling murah masuk ini bayarnya sekian. Kalau sudah penuh nanti pindah lebih tinggi lagi. Ada orang nitip, pejabat lah. Masuk, iya Pak, saya ingin yang paling murah, masuk saya segera. Ternyata gitu dia masuk, enggak masuk, aplikasi kan ramai tuh. Yang mau masuk ramai, dia ketinggalan, masuk ke atas, enggak bisa lagi sampai ke atas. Nah lalu ini diperkarakan bahwa rektor Udayana ini telah mengambil uang rakyat secara ilegal, menjual kursi dengan mahal. Buktinya ini. Nah, dia diperkarakan jadi pertama tersangka, ya, pertama tersangka. Saya panggil tuh semua. Rektornya saya panggil. Ini waktu Bapak jadi Menko Polhukam. Iya. Ini cerita yang kayak ini masih banyak terjadi lagi tadi kan. Bicara hari modus ini. nih ya. Saya panggil tuh. Rektor panggil ke Jakarta, Irjen Pendidikan Tinggi kita undang ke Jakarta, BPKP kita undang ke kantor saya. Semua memberi penjelasan bahwa rektor ini tidak salah karena Kemendikbud memang membuat kebijakan begitu dan itu sudah ada SK-nya bahwa boleh dengan cara begitu. Yang masuk pertama ingin murah ini. Kalau ini udah penuh kan tidak ada harus batasan murah levelnya semua, kan? ada ya. Naik lagi. Nah, yang kebetulan pejabat nitip ini ya masuk ke tinggi, lalu dia bikin laporan, ini dijadikan tersangka. Nah, karena semua sudah memberi penjelasan bahwa ini benar dan berlaku di seluruh universitas, itu kebijakan kementerian kan, saya datang ke Bali. Saya beritahu ke sana, ke kejaksaan, saya mau ke sana mau bicara perkaranya ini. Saya punya informasi-informasi lain, gitu. Saya sampai ke sana jam 11. Saya mau datang ke kejaksaan, Pak. Perkaranya tadi pagi sudah dilimpahkan. Nah, sudah masuk, dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Coba, kan akhirnya dia diadili. Terbukti tidak bersalah, tapi kan sudah malu dia. Tidak bersalah, dibebaskan, tapi jaksanya mau naik banding sebelum inkrah. Ini meninggal sebelum perkara tuntas. Itu kan kedoliman yang luar biasa tuh dari penegak hukum terhadap seseorang. Saya sama Mas Rizal pernah menerima tamu dari Surabaya kan. Ada seorang polisi bernama Dwi Cahyo atau Dwi siapa tuh, Dwi Sidoarjo tuh, yang nipu berkali-kali kepada seorang itu kan. Itu kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya diduga dengan notaris. Karena membuat akta notaris dan sebagainya ternyata barangnya enggak ada. Macam gitu. Lapor ke polisi, udah lapor ke Polresta Surabaya. Itu sebagai laporan tindak pidana. Dia datang lapor. 6 bulan enggak ada kabar. Loh, mana laporan saya? Ditunjukkan. Loh, kamu kan enggak pernah laporan. Apa? Kamu membuat
apa namanya Dumas. Dumas bukan laporan. Membuat Dumas. Persis. Lah, apa bedanya Dumas dan laporan gitu? Dia nggak Beda tahu. gitu. Kalau laporan tuh tindak pidana, kalau Dumas ya pengaduan biasa biasa. aja. Lah, saya dulu kan laporan ke sini disuruh oleh Polres Sidoarjo. katanya. Persis, Pak. Diurus lagi baru dijadikan laporan, polisinya diskors berapa hari, aktif lagi, nepu lagi gitu. Nah, ini data semua ada. Saya minta Anda catat dulu nama Iya, dan iya, alamatnya. iya. kan? Iya, Pak, iya. Siapa korbannya, siapa nama Iya, kita polisinya. punya datanya semua. Kan ada kan? Iya. Nah, yang begitu tuh masih banyak, ya. Sehingga kalau begini terus demokrasi bisa runtuh. Ya, negara hukum bisa runtuh. Kriminalitas kecil selalu terjadi. Sehingga ini yang sering saya katakan Mbak Wiwi Kayadi, ini tadi siapa tuh? John Pangerado. Jaun Pangerado yang tadi Josephine Yohanes, lalu Yuliati, lalu ini Wiwi Jayadi. Ini yang sering saya katakan. Demokrasi tanpa aturan hukum akan mengakibatkan anarkis. Kalau tidak melanggar, silakan dilepas loh. Jangan sembarang nangkap orang tidak melanggar. Kalau anarkis ya serahkan kepada hukum. Ini kan yang sering saya katakan. Demokrasi tanpa hukum liar, ya kan? Ya. Kan sudah ada. Demokrasi tanpa hukum anarkis. Tapi hukum kalau tidak dikelola secara demokratis sesuai dengan konstitusi itu kesewenang-wenangan yang bisa meruntuhkan negara hukum. Nah itu untuk demokrasi dan aktivis. Oke, jadi itu Pak ya. Jadi untuk Josephine dan teman-teman sudah dijawab oleh Pak Mahfud. Sekarang kita masuk ke kelompok terakhir nih Pak Mahfud. Ini ada beberapa juga yang memberikan komentar tentang personality Pak Mahfud, tentang sikap-sikap Pak Mahfud yang mereka nilai konsisten. Nah, saya bacakan aja deh Pak. Ini ada dari Ratna Komalasari. Pernah nggak sih Pak merasa capek terus-terusan harus mengingatkan soal hukum ke orang-orang yang justru punya kekuasaan? Lalu Parjono, sebagai pribadi, apa satu hal kecil yang masih bikin Bapak yakin Indonesia belum kehilangan harapan? Lalu Zainur Rahman, kalau anak muda hari ini tanya ke Bapak, masih perlu turun ke jalan nggak sih? Apa jawaban Bapak? Lalu yang terakhir ini dari Slamet Raharjo, pernah terpikir nggak Pak, seandainya Bapak diam saja, hidup mungkin lebih tenang. Apa yang bikin Bapak tetap memilih bersuara? Monggo Pak Mahfud, ini agak personal nih kepada Pak Mahfud. Oke. Saya urut aja ya. Ya. Yang dibaca tadi. Sama aja anunya. Prioritasnya. Pernah nggak sih Pak Mahfud ini merasa capek terus-terusan harus mengingatkan soal hukum ke orang-orang yang justru punya kekuasaan? Saya tidak pernah merasa capek karena hanya itu yang bisa lakukan untuk bangsa ini. Saya punya keahlian dan praktek di bidang hukum dalam waktu ya lebih dari 20 tahun ya. Kalau dihitung sejak dosen lebih dari 40 tahun gitu. Tapi masuk ke pemerintahan dan mengurusi masalah hukum itu lebih dari 20 tahun ya dalam berbagai jabatan. Dan saya merasa bersyukur bisa dapat itu. Sehingga saya harus mengembalikan rasa syukur saya ini untuk ya. Saya harus kembalikan rasa syukur saya ini untuk membangun masyarakat melalui penegakan hukum. Itu aja, saya merasa berkewajiban. Karena saya cinta negara ini hanya akan bagus kalau hukumnya bagus. Di dalam studi yang dilansir oleh Bank Dunia pada tahun 2006, berkali-kali saya katakan, dan sekarang belum dicabut, aset kemajuan suatu bangsa di berbagai bidang itu dibagi 3. Hukum itu yang terbesar, 44% itu hukum. 43% itu aset yang non-hukum, intangible, lalu aset hanya 23% itu sumber daya alam. Yang kedua tadi intangible-nya? Iya, yang disebut lain-lain lah, yang tidak bisa. Nah hukum itu 44%, oleh sebab itu kalau hukum bagus, sisanya yang lain, yang 23% itu akan bagus. 23% itu kekayaan alam yang banyak korupsinya itu. 43% sisanya tuh yang lain-lain tuh misalnya tentang pengorganisasian, kemalasan, budaya dan sebagainya itu 43%, tapi nomor 1 hukum. Oleh sebab itu kalau saya ingin mengabdi kepada negara dalam ilmu saya adalah menegakkan hukum.
dan berbicara kepada orang yang punya kekuasaan. Karena kalau dalam agama saya itu perjuangan yang paling besar pahalanya adalah berbicara benar di depan penguasa yang dolim. Afdalul jihad qaulu haqqin bi imamin dolim. Berani berkata benar. Nah, kalau tidak gitu ya tidur saja gitu. Nah, Pak, sebagai pribadi ya, apa satu hal kecil yang masih bikin Bapak yakin Indonesia belum kehilangan harapan? Bukan satu hal kecil, hal besar. Hal besarnya adalah budaya rakyat kita yang selalu ingin bersatu dan selalu ingin berbuat kebaikan. Yang kedua, negara kita ini berdasar demokrasi. Demokrasi itu memungkinkan dilakukannya perbaikan secara terus-menerus. Perputaran siklus kekuasaan di berbagai bidang itu akan berjalan terus. Nah, setiap kekuasaan itu berputar, pasti bisa kita memasukkan unsur baru untuk memberi kebaikan meskipun tidak bisa seluruhnya. Misalnya pemilu, kok pemerintah sekarang ya enggak bagus ya begini. Pemilu, kok pemerintah ini menang lagi? Pasti ada unsur baru yang masuk di situ. Enggak mungkin tetap. Dan tidak mungkin ada kekuasaan yang abadi. Oleh sebab itu, saya tidak kehilangan harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Faktanya secara sejarah, betapa Indonesia dipimpin dengan penuh banyak korupsi, tapi pertumbuhan ekonomi, kemajuan pendidikan dan sebagainya, ya, mobilitas masyarakat, mobilitas sosial dan sebagainya itu kan dari waktu ke waktu berdasar fakta angka itu maju meskipun banyak korupsinya. Apalagi kalau kita mau membangun demokrasi dan hukum secara lebih baik, akan lebih maju lagi. Mungkin betul akan sampai ke tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, 1 abad. Pak, kalau anak muda hari ini bertanya, masih perlu turun ke jalan nggak sih? Bapak mau jawab apa? Mas Zainur Rahman, 5757. Pertanyaannya udah lama, minta maaf ya, baru saya jawab 2 bulan yang lalu. 2 months ago. No, gini, saudara mau turun ke jalan atau enggak itu tergantung pada pertimbangan situasi dan masalah apa yang harus mengajak kita turun ke jalan. Yang jelas menurut Undang-Undang Dasar, turun ke jalan itu adalah hak demo, asal jangan merusak. Oleh sebab itu mau turun ke jalan, mau pertunjukan dan sebagainya itu hak, tidak boleh ditindak kecuali melanggar aturan. Dan aturannya sudah ada, kan begitu. Ya, Mas Zainur Rahman, apa sih? Masih perlu turun ke jalan, terserah Anda. Ini kayaknya waktu lagi rame-rame demo. Iya, waktu rame-rame demo 2 bulan lalu ya. Iya, betul. Yang terpikir yang terakhir nih. Pernah enggak sih terpikir seandainya Bapak diam saja, malah hidup Bapak mungkin lebih tenang. Apa yang bikin Bapak kerap memilih bersuara? Iya, kewajiban moral. Syukur saya kepada negara ini agar apa yang saya nikmati karena kemerdekaan negara ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya tanpa waktu yang terbatas. Jangan dirusak oleh korupsi, ya, dan pemerintahan yang sewenang-wenang, hedonisme, flexing dan sebagainya kan sampai terjadi itu kalau di kalangan penyelenggara negara. Kalau saya di rumah aja ya lebih tenang. Sebenarnya begini, Mas siapa nih? Selamat Raharjo. Selamat. Saya itu sebenarnya sesudah Pilpres itu dan saya menyatakan selamat kepada yang menang. Urus negara ini karena Anda menang pemilu, apapun prosedurnya, pokoknya pengadilan MK udah menyatakan Anda menang. Yang urusan lain, hukum lain. Ya, Mas Selamat. Jadi pada saat itu saya katakan ya sudah, silakan. Saya akan istirahat karena saya sudah umur 67 waktu itu. Sekarang sudah 68. Nah, sekarang saya mau di rumah, mau senang-senang ngajar, bimbing disertasi, bimbing tesis dari rumah kan bisa sekarang. Nah, tapi ternyata enggak bisa juga.
panggilan masyarakat, saya harus ngomong begini, saya diundang ke sini, harus ceramah ke sini, ini Pak Mahfud harus ini. Ya sudah, saya Ini panggilan hati ya? panggilan hati. Mudah-mudahan ya saya ada waktunya juga beristirahat. Rumah saya kan sudah diperbaiki juga, sudah nyaman untuk tiduran dan nonton sekarang kan. Ya, Ditemani cucu ya? rumah sederhana juga, tetapi kata Nabi, baiti jannati. Rumahku harus menjadi surgaku. Karena apa? Karena kita menjaga kebersihan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan berlaku baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu maka rumahmu akan menjadi surgamu meskipun sederhana. Kan gitu aja. Wah, ini sekaligus pesan-pesan akhir tahun. Iya, pesan akhir tahun ya. Saya mengucapkan cukup Ya. kita sudahi dulu ya. Ya. Selalu seru kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Tidak bisa datar, harus ekspresif. Terima kasih, Anda sudah setia menonton terus terang. Insya Allah kita akan bertemu kembali tahun depan. Tahun depan tuh kapan? Tahun depan tuh besok pagi. Sekarang ini tanggal 30 Desember. Berarti ya 3 jam lagi. Ya, 3 jam lagi nih udah tahun depan. Ya, selamat tahun baru 2026. Tetap optimis, terus berbakti dan berkarya untuk Indonesia yang kita cintai agar menjadi lebih baik. Dan untuk itu jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.